Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini saya akan ngabulin requestan kalian yang meminta admin untuk mendongeng film John Wick Chapter 4 yang dirilis pada tahun 2023. Jadi di film keempatnya ini mengisahkan John Wick aka Keanu Reeves yang memutuskan memerangi Dewan Tertinggi atau The Hit Table yang sebelumnya telah melakukan segala cara untuk mengakhiri nyawa John. Berhasilkah John mengalahkan Hit Table si penguasa kriminal bawah tanah? Daripada tidak penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita ingat kembali ending film sebelumnya, di mana saat itu, manajer Hotel Continental New York bernama Winston yang bekerja sama dengan John Wick diberi tawaran oleh adjudikator Hit Table untuk mengakhiri nyawa John Wick dengan imbalan Winston akan mendapatkan kembali semua hak di Hotel Continentalnya. Winston yang pada saat itu tidak ingin kehilangan hotelnya pun menerima tawaran dari adjudikator dan menembak John beberapa kali sampai membuatnya jatuh dari rooftop. He has to die. Don't see any other way. Sorry, John. Namun ternyata, tembakan yang diberikan Winston disengaja agar tidak membunuh John, sehingga John bisa melarikan diri dari adjudikator dan bersembunyi di bawah naungan penguasa bawah tanah yaitu Bowery King, yang mana BK ini sama-sama membenci Hit Table dan menawarkan John untuk memerangi Hit Table bersama-sama. Dan dari sinilah film John Wick Chapter 4 dimulai. You pissed, John. Are you? Yeah. Film dibuka dengan John Wick yang sedang menimpiling sebujur kayu dengan penuh amarah. Ia lalu dihampiri BK yang menanyakan apakah John sudah siap untuk memerangi Hit Table. John pun menjawab, Yeah. Scene kemudian berpindah ke gurun pasir di Maroko, di mana John Wick mengejar 3 pria yang bekerja untuk The Elder dengan menunggangi kuda. Setelah membunuh orang-orang itu, John menghadap ke The Elder atau ketua Hit Table untuk menarik kembali janjinya dan minta The Elder mengembalikan cincin pernikahannya yang sebelumnya dijadikan tanda kesetiaan John kepada The Elder yang menyuruh John untuk membunuh Winston. Namun sayangnya, The Elder mengungkapkan bahwa cincin itu telah hilang dan satu-satunya pilihan John adalah kematian. John tentu saja tak terima dan tanpa pikir panjang, John pun langsung mengeksekusi The Elder. Not really. 2 hari kemudian, salah satu anggota Hit Table yang disebut The Harbinger mendatangi Winston. The manager. Harbinger memberitahu Winston bahwa The Elder telah dibunuh oleh John dan kini posisi The Elder dipegang oleh anggota Hit Table lainnya dari Prancis bernama Marquis de Gramont. Harbinger lalu menyuruh Winston untuk menemui Marquis dalam 1 jam dari sekarang. Conventus. Winston dan ajudannya yaitu Sharon kemudian menemui Marquis yang sangat marah kepada Winston karena gagal membunuh John di ending film sebelumnya. Untuk memberi pelajaran kepada Winston, Marquis pun mengutuk Hotel Continental New York dengan cara meledakkannya. Tidak cuma itu, Marquis juga menganggap Winston sebagai ekskomunikasi dan untuk membuat Winston menderita, Marquis pun mengakhiri nyawa Sharon dan sengaja membiarkan Winston hidup.
Sementara itu di Paris, seorang pembunuh bayaran buta bernama Ken duduk di taman sambil memandangi putrinya yang bernama Mia yang sedang bermain biola. Ken kemudian dipanggil oleh The Marquis untuk mengejar John. Ken tentu saja menolak karena ia sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, Marquis membuat tekanan dengan mengancam nyawa Mia jika Ken menolak perintah The Hit Table. Karena tak ingin putri kesayangannya kenapa-napa, Ken pun hanya setuju untuk memburu teman lamanya, yaitu John Wick. From associate, I believe. We take one. Di sisi lain, John pergi ke Continental di Osaka, Jepang, yang dikelola oleh teman lamanya bernama Shimazu Koji, di mana putri Koji bernama Akira menjadi petugas resepsionisnya. Pak Koji kemudian menemui John secara diam-diam dan setuju untuk memberi John perlindungan secara rahasia. Di saat itu juga, tangan kanan Marquis bernama Chidi tiba di Osaka bersama regu pembunuhnya dalam upaya untuk memancing John keluar. Mengetahui hal itu, Akira pun segera memberitahu ayahnya akan kedatangan Chidi, tetapi ia langsung terkejut setelah mengetahui kalau ayahnya bekerja sama dengan John. Steady. Koji lalu menemui Chidi yang ternyata membawa Ken, di mana Koji dan Ken ini adalah teman yang lama. No. So good of you. Koji meminta mereka untuk menyerahkan semua senjatanya sebagai syarat masuk ke Continental. Akan tetapi, Chidi menolak yang pada akhirnya pertempuran antara Koji dan Chidi pun terjadi. Secure the hotel. Sell it. Ketika pembunuh bayaran berhasil mencapai atap, John segera mengambil senjatanya dan mulai melakukan baku tembak untuk melindungi putri Koji. Selama baku tembak, Chidi dibuat bongkok karena Ken tidak berbuat apa-apa dan malah makan mie udon. Namun setelah mie udonnya habis, Ken langsung menunjukkan keahliannya dalam membunuh. Blame him. Meski Ken buta, tetapi ia memiliki insting yang kuat dalam membaca pergerakan musuh bahkan tembakan peluru. Sementara itu, Akira dan John yang sedang baku tembak akhirnya bertemu kembali dengan Koji. Tetapi sayangnya, Akira tertembak di bagian pahanya, sehingga mau gak mau Koji harus membawa Akira pergi dan minta John untuk menyingkirkan anak buah Chidi di hotelnya. The station. I'll stay. Boss. John kemudian melakukan baku tembak dengan puluhan anak buah Chidi. Setelah mengalahkan mereka, John ditemukan oleh Ken yang masih memandang John sebagai teman lama saat masih menjadi pembunuh bayaran di masa lalu. Namun kali ini, Ken terpaksa harus melawan John karena Marquis mengancam keluarganya. Dan dari sinilah pertarungan antara John dan Ken dimulai.
took a deal. Dalam pertarungan itu, pistol John kehabisan peluru yang membuat Ken mengira kalau John sudah tiada. You dead, John? Tetapi saat punuk John kegeser, Ken kembali menyerang John dan hampir membunuhnya. Namun di waktu yang sama, seorang pembunuh bayaran yang disebut sebagai Mr. Nobody menembaki mereka dan membuat John berhasil kabur dari jangkauan Ken. Saat Koji dan Akira kehabisan tenaga, mereka bertemu kembali dengan Ken yang siap memberi pelajaran kepada Koji karena telah membantu John. Go somewhere. Koji dan Ken kemudian terlibat dalam duel pedang. Dalam duel itu, Ken berhasil melukai Koji dan mengizinkan Koji untuk pergi. Namun, Koji menolak, yang membuat Ken terpaksa harus mengakhiri teman lamanya tersebut. Saat Koji meninggal, Akira mencoba untuk mengambil pedangnya, tetapi Ken menasihatinya untuk tidak melakukan perlawanan dan biarkan Akira pergi. I'll be waiting for you. Akira lalu tiba di stasiun kereta tempat ia bertemu kembali dengan John dan menyalahkan John atas kematian ayahnya. Akira meminta John untuk membunuh Ken atau jika tidak, maka dirinya lah yang akan melakukannya. Di New York, Winston bertemu dengan Bori King untuk bekerja sama karena mereka sadar bahwa mereka masih dekat dengan John. I need. Sementara itu, Marquis dikunjungi oleh Mr. Nobody yang menuntut uang $23 juta untuk membunuh John. Marquis lalu menanggapinya dengan menusuk tangannya dan memaksanya untuk memilih antara mencabut pisau atau menarik tangannya guna mendapatkan kepercayaan Marquis. Karena Mr. Nobody ingin kaya, ia pun menarik tangannya sehingga Marquis mau menerima permintaannya tersebut. John bertemu Winston di makam Sharon. Ia menyampaikan belasungkawa atas kehilangan temannya. Winston memberitahu John bahwa untuk mendapatkan kebebasannya dari The High Table, John harus menantang The Marquis untuk berduel dewan tertinggi. John pun mengatakan kalau duel dewan tertinggi hanyalah mitos. Namun, menurut Winston, perduelan itu nyata, dan satu-satunya orang yang dapat mendukung John dalam menantang perduelan adalah keluarganya sendiri, yaitu Ruska Doma. Tetapi sayangnya, Ruska Roma sudah merobek tiketnya dan memutuskan hubungan dengan John. Mengetahui tidak ada cara lain untuk mendapatkan resmi perduelan, John pun setuju untuk kembali ke Ruska Roma bagaimanapun caranya. John kemudian melakukan perjalanan ke gereja Ruska Roma di Berlin. Di sana, dia disambut dengan ledakan senapan oleh pendeta sebelum akhirnya dia diikat dengan tali di lehernya. John Wick lalu bertemu dengan saudara angkatnya, yaitu Katia, yang marah kepada John karena pembunuhannya terhadap The Elder dan membuat Marquis memerintahkan eksekusi kepada ayahnya yang bernama Piotr. John lalu minta Katia untuk mengizinkannya kembali ke organisasi Ruska Roma guna melawan Marquis di duel dewan tertinggi. Katia pun menyetujui permintaan John, namun dengan syarat John harus membunuh orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu anggota High Table Jerman bernama Kila. To get out. To get back in. John kemudian pergi ke klub malam milik Kila dan bertemu dengannya, di mana Ken juga ada di sana untuk membunuh John. My wife. In hope of saving themselves. Tidak lama kemudian, Mr. Nobody datang yang memiliki tujuan sama seperti Ken, yaitu membunuh John. Nobody. Ketiganya lalu duduk di meja judi untuk bermain sapsa bersama Kila, di mana yang kalah akan dibunuh oleh Kila.
That's him, Mr. Dalam permainan Sapsa tersebut, Killa berbuat curang yang akhirnya membuat John marah dan menyerang Killa. Sedangkan Ken, Mr. Nobody dan anjingnya melawan anak buah Killa. John mengejar Killa sampai ke ruang klub yang penuh dengan cacing kremi. Di sana, keduanya bertarung di mana Killa berhasil melempar John ke lantai bawah. Tapi, cara itu tidak cukup untuk menghentikan John. Ia bangkit kembali untuk melawan anak buah Killa. Sampai akhirnya, John berhadapan kembali dengan Killa dan berhasil membunuhnya dengan menjatuhkannya ke tangga. John kemudian mengambil salah satu gigi emas milik Killa sebagai bukti kematiannya dan membawanya kepada Katia. Katia pun melakukan ritual untuk menjadikan John sebagai keluarganya kembali. Maya. Это моя. Добро пожаловать домой. Setelah John mendapatkan keluarganya, Winston mengunjungi The Marquis dengan dokumen tantangan resmi dari John untuk duel tersebut. Meskipun The Marquis mencoba menolak, tetapi Winston mengingatkan bahwa John sekarang terikat pada the table, jadi mau gak mau, Marquis harus menerimanya. Consequences of failure. Selain itu, Winston juga menuntut bahwa jika John menang, Winston tidak lagi dikucilkan dan kontinentalnya tidak akan dikutuk dan dibangun kembali seperti semula dengan dana milik Table. Marquis pun setuju, tetapi jika John kalah dan metoy, Winston juga akan metoy. Start with the champion, or is back a man second. Keesokan harinya, John menemui Winston dan The Marquis, di mana The Harbinger memimpin mereka untuk membahas kondisi duel. Jadi nantinya, mereka akan bertemu di Sacred Course di Paris saat matahari terbit, dan akan berduel dengan senjata. Jika salah satu dari mereka belum tumbang, maka jarak antara keduanya diperpendek sampai salah satu dari mereka benar-benar metoy. Tidak cuma itu, John juga harus hadir tepat waktu, atau jika terlambat, maka duel dibatalkan dan John harus dihukum mati. Namun sayangnya, Marquis tidak akan melakukan perduelan dengan John dan malah menggantinya dengan Ken. Tentu saja Ken keberatan, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena nyawa Mia taruhannya. As will his second. There's only John Wick, the killer. He's going to kill you. John kemudian pergi ke gereja tempat dia duduk untuk memberi penghormatan kepada Helen, istrinya yang sudah meninggal. John juga dihampiri oleh Ken yang memberitahunya tentang Mia dan apa yang harus dia lakukan untuk kehidupan Mia. Jadi keduanya ini saling tukar perasaan, di mana mereka harus tembak-tembakan demi tujuan yang berbeda, tapi tidak bisa ditinggalkan. Malam harinya, John menemui Winston dan Becca di stasiun. Keduanya memberi John jas anti peluru dan senjata baru untuk terakhir kalinya. Coming to an end. This obedience inspired me, John. Sementara itu, Marquis yang takut John bakal hadir tepat waktu memutuskan untuk membuat ekskomunikado dengan memberi imbalan $26 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh John. Ratusan pembunuh di kota Paris yang mendengar berita itu pun langsung mempersiapkan segala senjata untuk mengakhiri nyawa John. John Wick kemudian diantar oleh Winston dan Becca. Namun keduanya hanya mengantar John sampai di seperempat jalan sebelum akhirnya John berjalan menuju ke Sacred Course seorang diri. Saat John berjalan melalui kota, ia tiba-tiba diserang oleh banyak pembunuh.
John lalu merampas salah satu mobil pembunuh dan pergi menuju ke sekre. Namun di tengah jalan, ia dikejar-kejar oleh CD beserta anak buahnya. Perjalanan John kemudian berhenti di sekitar Arc de Triomphe, di mana ia menembak puluhan orang dan membiarkan mereka tertabrak mobil. John lalu melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai sepeda motor. Namun lagi-lagi, di tengah jalan, John dikepung yang membuat John terpaksa harus masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana, John berhadapan dengan puluhan pembunuh bayaran dan Mr. Nobody yang malah membantu John sebelum Marquis mau menaikkan harganya menjadi $40 juta. That wasn't that with you. Paid for the service. Setelah Marquis mau menaikkan harganya menjadi $40 juta, Nobody akhirnya mau untuk melawan John. John dan Nobody kemudian terlibat pertarungan. Namun di waktu yang sama, CD datang dan secara tiba-tiba diserang oleh anjing Nobody. Di situ John memiliki kesempatan untuk mengakhiri Nobody, tetapi ia menolak dan lebih memilih menembaki CD yang hampir membunuh anjing Nobody. Nobody pun terdiam dan merasa memiliki hutang kepada John. John akhirnya berhasil mencapai tangga panjang yang mengarah ke Sacred Course. Di sana, John dihadang oleh puluhan pembunuh yang siap melawan John. Karena waktu matahari terbit tinggal 10 menit lagi, John pun terpaksa harus melawan para pembunuh sambil menaiki tangga. Dengan taburan mayones di atasnya, John akhirnya berhasil mengalahkan puluhan pembunuh. Namun begitu John sampai di atas tangga, ia tiba-tiba diserang oleh Cindy yang membuat John jatuh dan kembali ke dasar tangga. Di saat itu juga, Ken muncul untuk membantu John mencapai puncak dan membantunya membunuh anak buah CD. Tidak cuma Ken, Mr. Nobody juga datang membantu John melawan Cindy, karena Cindy hampir membunuh anjingnya. Dengan bantuan mereka, John akhirnya berhasil melemahkan Cindy, kemudian dilanjut dengan anjing Nobody menggigit anunya, setelah itu dieksekusi oleh Nobody. Sebagai damage tambahan, anjing Nobody pun lalu mengencingi wajah Cindy. John akhirnya sampai di lokasi tepat saat matahari terbit. John dan Ken mengambil pistol mereka yang hanya diisi 1 peluru. Keduanya lalu melangkah 30 kaki. Setelah keduanya berada di posisi yang afdol, mereka langsung saling tembak dalam waktu yang bersamaan. Endordeo animus vestris. Fire! Dalam tembakan itu, John terkena di bagian tangan, begitu pula dengan Ken. John dan Ken lalu maju 10 langkah untuk ronde kedua, di mana dalam tembakan kedua, John terkena di bagian pundak, sedangkan Ken di bagian samping perutnya. Karena salah satu dari mereka belum ada yang tumbang, keduanya pun maju 10 langkah untuk ronde ketiga. Dalam ronde ketiga, Ken menembak John tepat di perutnya, sedangkan John sama sekali belum sempat menembak.
Melihat John melemah dan mengira peluru John sudah ditembakkan, Marquis pun memutuskan untuk mengambil posisi Ken, sehingga dialah yang akan membunuh John Wick. Marquis juga melepaskan Ken dan Mia sudah tidak lagi terancam. Ketika Marquis membidik John, Winston memberitahunya bahwa John belum menembak, dan dari situlah John langsung menembak ke lapang Marquis. The Harbinger kemudian menyatakan bahwa John dan Ken bebas dari kewajiban mereka pada The Hit Table. Jadi, John bukan lagi ekskomunikado. Setelah acara selesai, John kembali menuruni tangga dan duduk sejenak untuk mengenang tentang Helen. Sebelum akhirnya, John jatuh dan meninggal karena pendarahan di bagian perutnya. Winston dan Bobby King mengubur John di samping kuburan Helen, di mana batu nisan John bertuliskan suami yang penuh kasih. Bobby King bertanya kepada Winston, apakah menurutnya John ada di surga atau neraka, dan Winston menjawabnya, di adegan kredit, Ken pergi mencari Mia dan bersatu kembali dengannya. Namun sebelum menemui Mia, Akira mulai mendekatinya dan akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.